Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Saya Sailendra Srihadi Sanjaya, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nah, setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang juga merupakan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Semboyan Ki Hajar Dewantara diantaranya yang pertama adalah Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang artinya sebagai seorang pemimpin atau seorang guru diharapkan mampu memberikan suri tauladan bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Semboyan yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, yang artinya seorang guru di tengah-tengah kesibukan tugasnya diharapkan mampu memberikan semangat kepada peserta didiknya untuk belajar. Semboyan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang artinya ketika berada di belakang, seorang guru diharapkan mampu memberikan dorongan moral dan semangat kepada peserta didiknya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Analogi yang tepat untuk filsafat KHD adalah seperti tata surya yang selalu bergerak dan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita lihat dalam kebudayaan. Dalam kebudayaan ini menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Semua planet atau semua kebudayaan berputar pada sumbu yang sama meskipun orbitnya berbeda-beda. Dalam hal ini, yang dianalogikan dengan sumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan nilai-nilai kemanusiaan inilah hal yang esensi dari setiap kebudayaan. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang saat ini sedang kita lakukan adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu selalu berubah. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan, yang meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah alam atau lingkungan tempat anak-anak itu tumbuh dan berkembang. Sedangkan kodrat zaman, yang dimaksud kodrat zaman itu adalah misalnya pada era tahun 1900-an itu tidak sama dengan era tahun sekarang. Jadi sebagai pendidik kita harus bergerak menyesuaikan zaman dalam mendidik. Yang kedua adalah prinsip dalam melakukan perubahan.
di sini dikenal dengan nama asas trikon. Yang pertama adalah kontinuitas. Dalam melakukan perubahan dalam pendidikan itu tidak boleh lupa akan akar budaya yang hakiki. Jadi kita harus menengok sejarah kita. Kemudian yang kedua adalah konvergensi. Dalam melakukan suatu perubahan itu kita harus memanusiakan manusia. Dan yang ketiga adalah konsentris. Dalam melakukan tugas, melaksanakan perubahan dalam pendidikan, kita sebagai pendidik harus menghargai keberagaman yang ada. Seperti halnya yang saya analogikan planet-planet atau murid-murid kita. Itu memiliki keberagaman yang luar biasa, mulai dari sosial, budaya, dan latar belakangnya. Nah, kita harus menghargai itu untuk memerdekakan pembelajar. Lalu kerangka perubahan yang ketiga adalah apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Budi itu adalah hasil dari 3 unsur, hasil perpaduan 3 unsur, yaitu olah cipta, olah rasa, dan olah karsa. Karsa itu adalah kemauan ya. Kemudian cipta itu penciptaan, dan rasa itu adalah perasaan. Itu budi. Kemudian pekerti itu tenaga atau raga. Jadi yang harus kita rubah sebagai seorang pendidik dalam melakukan perubahan dalam pendidikan itu adalah budi pekerti, yaitu penciptaan, perasaan, kemudian karsa itu kemauan, dan juga tenaga atau raga para peserta didik kita. Relevansi pemikiran KHD yang kedua adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat. Sebagai pendidik, semua yang kita lakukan untuk pendidikan harus berorientasi pada anak. Sebagai seorang pendidik, kita harus dengan suci hati mendekati anak, kemudian tidak untuk meminta suatu hak, dan harus berhamba pada anak atau berorientasi pada anak. Jadi, Ki Hajar Dewantara melihat bahwa orientasi pada anak ini adalah hal yang paling esensial atau yang paling utama bagi kita para pendidik. Nah, semoga refleksi singkat ini dapat bermanfaat bagi kita dan menginspirasi kita untuk memaknai apa itu pendidikan yang sesungguhnya. Terima kasih, salam bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.